Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firda Irdiani Salpa. Saya mahasiswi PGSD Universitas Primagraha semester 3. Saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman, pernah nggak sih ngelihat tumbuhan itu bergerak? Apakah tumbuhan adalah makhluk hidup? Mengapa? Sebelum itu, apakah tahu makhluk hidup itu apa? Nah, makhluk hidup itu mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap perangsang. Biar lebih mudah memahami dan mengingat apa aja ciri-ciri makhluk hidup, kita belajar dengan lagu. Nah, lagu ini tuh tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup ya, jadinya lagunya kayak gini. Ciri makhluk hidup: 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Jadi lagu ini biar kita bisa lebih mengingat dan mengerti apa itu ciri-ciri makhluk hidup, apa aja ciri-ciri makhluk hidupnya. Nah, ciri yang pertama itu bernafas. Jadi setiap makhluk hidup itu melakukan proses bernafas. Bernafas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti manusia itu bernafas dengan paru-paru. Nah, ikan bernafas dengan insang dan tumbuhan dengan stomata. Jadi, cara bernafas makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung pada habitatnya dan strukturnya. Nah, manusia dan hewan darat umumnya itu menggunakan paru-paru. Nah, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Jadi, memungkinkan mereka menyerap oksigen dari dalam air. Nah, tumbuhan sendiri di sisi lain itu melakukan proses gas melalui stomata di daun dan rentisel di batang. Jadi yang membantu mereka menyerap oksigen serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Jadi proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama pada menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, jadi makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tempat di lokasi yang sama. Nah, jadi contohnya itu harimau. Nah, hewan. Jadi harimau itu berpindah tempat dengan berjalan atau berlari. Nah, tumbuhan berpindah tempat. Nah, tumbuhan Venus sendiri itu contohnya tumbuhan Venus dapat bergerak cepat, menutup. Nah, jadi menutup, tumbuhan Venus itu menutup daunnya untuk menangkap serangga. Jadi kalau ada serangga, daun Venus itu akan menutup. Dia akan menutup serangga tersebut. Kalau manusia, kita bergerak menggunakan kaki. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik dengan berpindah tempat maupun hanya menggerakkan bagian tubuhnya saja. Manusia dan hewan bergerak menggunakan alat gerak. Nah, seperti kaki, seperti sirip, seperti sayap untuk burung. Sementara itu, tumbuhan tidak berpindah tempat. Nah, tetapi tetap menunjukkan gerak seperti daun yang mengikuti arah cahaya. Nah, dalam proses fotosintesis, atau akar yang tumbuh menuju sumber air. Nah, gerakan ini tuh terjadi karena respon terhadap rangsang tertentu dari lingkungan, sehingga membantu tumbuhan dalam proses bertahan hidup dan memperoleh nutrisi. Ciri yang ketiga itu berkembang biak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Contohnya seperti burung yang berkembang biak dengan bertelur. Manusia tentu tidak bertelur. Nah, manusia melahirkan.
Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, jadi makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi, berat, dan volume yang bersifat irreversibel. Jadi tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi selain itu makhluk hidup juga mengalami perkembangan, yaitu perubahan menuju kedewasaan, baik dari segi fungsi, organ, maupun kemampuan hidup. Nah, contoh pada tumbuhan itu seperti dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Selanjutnya pada hewan. Nah, jadi anak ayam yang berkembang menjadi ayam dewasa dan kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Ciri yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsang seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Contohnya itu seperti bunglon yang peka terhadap rangsang yang berganti warna sebagai respon terhadap rangsang tersebut. Tumbuhan seperti tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu itu menutup daunnya ketika disentuh. Jadi, ketika kita sentuh tumbuhannya, daunnya akan menutup, dia akan kuncup. Nah, seperti manusia kita. Jadi, manusia bisa menarik tangan saat menyentuh benda panas. Jadi, kalau kita menyentuh benda panas, kita merasakan rasa panas, kita akan tarik tangan kita kembali. Nah, kepekaan terhadap rangsang ini sangat penting agar makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dan bertahan hidup di lingkungannya. Ciri yang selanjutnya yaitu membutuhkan makan. Nah, jadi setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya, tanaman yang membutuhkan matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Hewan membutuhkan makan dan minuman untuk bertahan hidup. Manusia juga sama, membutuhkan makan dan minum untuk kelangsungan hidup dan bertahan hidup. Itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita bisa memahami keanekaragaman hayati dan interaksi dengan lingkungan. Nah, terima kasih, semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa kita selalu sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.